kami, pagi hari ini kita akan kembali lagi datang beribadah kepada Tuhan, dan kita akan memulainya dengan satu pujian yang akan kita nyanyikan kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Baik anak-anak kami, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita membacanya dari Kitab Mika pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Silakan anak-anak kami juga membuka Alkitab di rumah sehingga kita bisa membacanya secara bersama-sama. Mika 2 ayat 12 sampai 13. Janji tentang keselamatan. Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padang, sehingga ramai dengan manusia. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema firman Tuhan kita pagi hari ini adalah janji Allah versus janji manusia. Anak-anak kami, kita tahu bahwa bagaimana Allah dengan segala kasih-Nya terus menyatakan janjinya kepada umat pilihannya. Jelas
janji Allah dengan janji manusia itu berbeda. Kalau kita melihat secara umum bahwa manusia bukan tidak boleh berjanji, boleh berjanji, tetapi yang kita dapati adalah bahwa manusia rata-rata ketika berjanji ada banyak hal yang menjadi alasan-alasan sehingga janji yang sudah diucapkan atau janji yang sudah dikomitmenkan itu bisa akhirnya tidak dapat ditepati, atau dengan kata lain tidak dapat direalisasikan kepada orang yang dijanjikan. Namun berbeda dengan Allah. Mengapa? Karena Allah yang kita percaya adalah Allah yang menjamin seluruh kehidupan manusia. Dan secara khusus pada teks ini kita melihat bagaimana umat yang dikasihi Allah, yaitu bangsa Israel, yang sekalipun pada saat itu mereka sedang berada dalam hukuman Allah, tetapi di tengah-tengah hukuman tersebut Allah tidak pernah memalingkan matanya untuk melihat bagaimana kondisi ataupun keadaan dari umat Israel ketika berada di dalam pembuangan, ketika mereka mengalami hukuman dari Allah. Ada janji yang terus Tuhan ingat kepada bangsa umat pilihannya, dan melalui Nabi Mika kita melihat bagaimana Allah memerintahkan agar Mika menyampaikan berita tentang keselamatan, tentang pembebasan yang akan diterima oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari pembuangan, dan mereka akan menikmati bagaimana janji Allah digenapi dalam hidup mereka. Anak-anak kami yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bukan bahwa Allah yang berjanji di dalam membebaskan umatnya, bangsa Israel, sehingga akhirnya mereka boleh menikmati akan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam memelihara akan kehidupan mereka. Begitu juga dengan kehidupan kita. Janji Allah melalui Yesus Kristus yang diutus ke dunia telah dinyatakan 2000 tahun yang lalu, dan itu telah dibuktikan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita bersyukur karena dengan pengorbanan tersebut kita akhirnya boleh menikmati kehidupan di mana kita boleh kembali lagi dipulihkan untuk menikmati apa yang menjadi rencana Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Anak-anak kami yang kami kasihi, seberapa jauh kamu memahami bahkan mengerti tentang janji Allah yang begitu besar melalui Yesus Kristus yang sudah berkorban untuk kehidupan kita, untuk dosa-dosa kita. Mari, masih banyak kesempatan yang saat ini Tuhan berikan kepada kita. Janjinya masih terus disampaikan kepada setiap orang-orang yang saat ini terbelenggu oleh dosa. Namun ada janji pembebasan yang sudah Yesus sampaikan, yang Yesus sudah kerjakan di dalam pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan itulah yang menjadi kekuatan kita, bahwa tidak ada satupun janji yang tidak tergenapi, yang tidak ditepati oleh Allah melalui Yesus Kristus. Karena itu anak-anak kami, jangan ragu, jangan lagi bimbang. Yakinkan hidupmu, serahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan terus memimpin dan menolong seluruh perjalanan hidupmu. Bukan sampai saat ini saja ketika kamu sedang belajar, ya, ketika kamu sedang mencari masa depan kamu melalui pembelajaran yang saat ini sedang kamu ikuti di Sekolah Kristen Kalam Kudus. Tetapi percaya dan yakinlah bahwa Tuhan juga menjamin akan masa depan bagi anak-anak yang sungguh-sungguh percaya dan meyakini akan seluruh penyertaan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak sekalian. Anak-anak kami yang kami kasihi, biarlah melalui firman Tuhan ini kita sungguh lagi bersyukur bahwa janji Allah tidak sama dengan janji manusia. Janji Allah sungguh-sungguh tergenapi dalam hidup kita, dan itu setelah Tuhan Yesus lakukan melalui kasih-Nya yang besar yang menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Biarlah terus bergantung dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong, menuntun seluruh kehidupan kita agar hidup kita boleh memuliakan Tuhan setiap hari. Terima kasih, pagi hari ini kita sudah menyelesaikan renungan kita. Mari anak-anak kami kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang sudah memberkati kami di dalam kami boleh merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus,
Engkau yang terus meneguhkan iman percaya kami di dalam janji yang Engkau nyatakan, sehingga ketika kami mengalami satu kegagalan untuk terus hidup menyenangkan hati-Mu, namun kami meyakini janji penyertaan Tuhan, bahkan janji dari pertolongan Tuhan untuk memberikan kami kekuatan, untuk memberikan kami pengharapan, maka itulah yang akan terus membawa kami bangkit dan terus berjuang untuk boleh Tuhan menjalani hidup yang menyenangkan hati Tuhan dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh anak-anak kami, berikan mereka kemampuan untuk terus hidup memuliakan nama Tuhan melalui iman percaya yang sudah mereka yakini bahwa hidup mereka ada bersama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik anak-anak kami, selamat pagi. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan dan yang pastinya semangat untuk melakukan aktivitas hari ini. Shalom.